Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya terpujilah Kau Tuhanku. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi,
Bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua jemaat GBI Wow. Saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan sekali lagi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami berdoa minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami kebenaran, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran dari Tuhan, kami berani memutuskan untuk hidup taat tiap-tiap hari kepada kebenaran. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita buka bersama-sama dalam Filipi pasal yang pertama. Saya akan baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita kembali ke ayat yang ke-9. Ternyata begini Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih di dalam saudara dan saya itu ternyata sangat mungkin mengalami keadaan berlimpah. Nah, ternyata ada penyebabnya. Penyebabnya jelas, Alkitab berkata di ayat 9, pada waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki segala macam pengertian. Artinya dari sejak awal Alkitab berupaya memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tentu saja kita bisa menemukannya pada momen saudara dan saya terbiasa melatih diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam keseharian. Pada waktu saudara dan saya merenungkan firman Tuhan dalam keseharian, maka secara natural pengetahuan akan kebenaran, beragam pengertian atau hikmat Tuhan akan tambahkan kepada saudara dan saya. Nah, ternyata ini yang Alkitab bilang. Semakin seseorang memiliki pengetahuan akan kebenaran dan mengalami penambahan pengertian dalam kehidupan mereka, maka secara natural pula kasih itu akan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti begini Bapak Ibu, kalau sampai akhirnya kita menemukan bahwa tambah lama kasih itu mengalami degradasi di dalam kita, berarti kita sudah tahu kita punya masalah yang sebenarnya. Masalah kita yang sebenarnya adalah saudara dan saya tidak melatih diri kita dalam disiplin rohani untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak mengalami penambahan pemahaman akan kebenaran, saudara dan saya tidak mengalami penambahan pengertian bahkan hikmat yang berkaitan dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan inilah yang membuat pada akhirnya saudara dan saya tidak mengalami kelimpahan kasih, atau yang tadi saya sebut dengan istilah mengalami degradasi kasih. Nah, apa yang harus kita perbaiki Pak, Ibu? Yang harus kita perbaiki adalah budaya hidup benar di dalam kita. Saudara dan saya tidak punya pilihan lain selain melatih diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari satu hari ke hari berikutnya. Sebab ini adalah landasan yang akan memungkinkan saudara dan saya pada akhirnya bisa hidup di dalam kebenaran tanpa terpaksa. Bisa hidup di dalam kebenaran karena memang kita telah ada pada posisi menyetujui kebenaran. Nah, kehidupan dalam kebenaran yang kita setujui inilah, saya ulang, yang akan secara natural menambah-nambahkan kasih di dalam saudara dan saya, atau membuat kasih di dalam kita itu mengalami keadaan berlimpah. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah yang dimaksud dengan kata melimpah? Kata melimpah kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu menggunakan kata perisau. Melimpah atau perisau, pengertian yang pertama adalah begini, berlimpah dan tetap ada. Jadi ini bukan sekedar kelimpahan satu kali, tetapi kelimpahan yang akan tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Melimpah atau perisau, pengertian yang kedua adalah begini, mengalami peningkatan.
Jelas-jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran, memiliki beragam pengertian atau hikmat yang bersumber dari Tuhan, maka kasih itu Alkitab bilang akan berlimpah di dalam kita, iya, dan kasih itu akan tetap ada di dalam kita. Pada proyeksi kasih itu tetap ada di dalam kita, rupa-rupanya kasih itu akan mengalami peningkatan demi peningkatan demi peningkatan. Berarti kan ini konsepnya, ini prinsipnya yang Alkitab berupaya komunikasikan kepada saudara dan saya, bahwa seharusnya ketika orang terbiasa membiarkan hidup mereka, cara berpikir mereka didrive oleh kebenaran firman Tuhan, maka orang itu akan mengalami kelimpahan kasih yang akan meningkat terus-menerus di dalam kita. Sehingga kemungkinan bagi kita untuk mengalami degradasi kasih itu nggak ada, Pak Ibu. Sebab coba saudara perhatikan, berlimpah dalam kasih itu akan tetap ada dalam kita, dan kasih itu akan mengalami peningkatan terus-menerus di dalam kita. Makanya begini, kalau saudara dan saya mau supaya pada akhirnya kasih menjadi berita utama dalam kehidupan kita, personal, dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, dalam kehidupan kita sebagai sebuah komunitas atau kumpulan orang-orang percaya, maka seharusnya saudara dan saya mulai melatih diri kita untuk hidup di dalam kebenaran dengan cara merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kasih. Bapak Ibu, kasih itu pada ayat yang ke-9 menggunakan kata Yunani agapao atau juga agape. Agapao atau agape itu memberikan pengertian yang pertama adalah begini, to welcoming people, mengundang orang untuk datang mendekat. Rupa-rupanya Alkitab berupaya memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa ketika kekuatan kasih itu bekerja dengan hebat di dalam kita, maka saudara dan saya akan selalu ditemukan sebagai orang-orang yang suka mengundang orang lain datang mendekat kepada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat inklusif dan bukan orang-orang yang eksklusif. Kita akan menjadi orang-orang yang tangannya terbuka sekali untuk menerima orang lain datang masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang miskin dalam persoalan kasih, biasanya mereka akan menjadi eksklusif, mereka akan hanya menerima golongan tertentu, lalu kemudian mereka akan menolak golongan tertentu. Kekuatan kasih membuat saudara dan saya tidak bermain penggolongan, Pak Ibu. Kekuatan kasih membuat saudara dan saya akan mampu untuk menerima siapa saja yang ternyata begini, hadir dalam kehidupan kita, entah kita suka, entah kita nggak suka, tetapi ketika orang hadir dalam kehidupan saudara dan saya, dan pada waktu kasih itu berbicara dengan sangat dominan dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang akan terbiasa didapati, orang-orang yang bisa menerima siapa saja dalam kehidupan kita tanpa syarat. Amin. Pengertian dari kasih yang kedua adalah begini, Bapak Ibu, to entertaining others, untuk menjamu orang lain. Saya seringkali dalam sharing-sharing firman yang saya bagikan, saya selalu berkata bahwa to entertaining orang, untuk entertaining orang, menjamu orang, ada prinsip penting yang harus disoroti. Pertama, saudara dan saya harus terbiasa memberikan yang terbaik. Pasti waktu kita jamu orang, saudara dan saya akan secara natural selalu berpikir begini kan, orang lain harus mendapatkan yang terbaik dalam jamuan ini pada waktu saudara sedang menjamu orang. Tapi dalam prinsip menjamu orang, hal yang berikutnya yang harus dipahami oleh kita adalah begini, bahwa kitalah yang repot untuk menjamu orang lain. Berarti ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya, bahwa waktu kita berkata kita mengasihi seseorang, pastikan bahwa saudara dan saya selalu akan melatih diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, dan beranilah repot untuk orang lain.
Berani repot melayani orang lain, berani repot untuk mengurusi orang lain ketika memang mereka memerlukan pertolongan kita, dan beragam cerita yang berkaitan dengan orang lain. Harusnya saudara dan saya sudah ada pada posisi oke, I will give the very best of me. Yang terbaik dari saya akan kasih buat orang lain. Itu prinsip kasih, itu definisi dari kasih seperti yang Alkitab ajar untuk kita. Lalu pengertian kasih yang ketiga adalah begini Bapak Ibu. Mencintai dengan penuh kasih dan juga penuh dengan amal. Bayangkan tuh, kasih dikaitkan dengan amal. Semua kita tahu prinsip beramal. Waktu kita beramal kepada sebuah lembaga tertentu atau kepada orang tertentu, semua orang yang memberi amal tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang menerima amal dari kita akan membalas sesuatu kepada kita, bukan? Berarti ini yang Alkitab ajar, bahwa pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk begini, mengekspresikan kekuatan kasih di dalam diri kita kepada orang lain, seharusnya saudara dan saya sudah tiba kepada titik begini, kalau toh orang itu nggak balas saya juga, ya nggak apa-apa, no hard feeling. Karena prinsip dari mengasihi adalah kita ini menerima orang tanpa syarat. 2, kita berani menjamu orang lain. Tapi 3, kita ini sedang memutuskan untuk mengasihi orang dengan kasih yang kasih yang dalam, dan bentuk dari mengasihi orang dengan kekuatan kasih yang mendalam adalah sebuah bentuk amalan kita kepada orang lain. Nah, rupa-rupanya hal-hal yang baru saja kita pelajari ini hanya bisa terjadi, yang tadi Alkitab bilang, pada waktu saudara dan saya memiliki disiplin rohani dalam persoalan merenungkan kebenaran firman Allah, sehingga pengetahuan akan kebenaran dan beragam pengertian bahkan hikmat itu menjadi landasan bagi kita untuk bergerak dan mengekspresikan tindakan-tindakan kasih dalam kehidupan kita. Nah, begini Bapak Ibu, itu ayat 9 kan? Lalu coba saudara perhatikan ayat yang ke-10. Rupa-rupanya ketika orang melandaskan diri mereka kepada pengetahuan yang benar, lalu mereka menerima beragam pengertian dari kebenaran firman Tuhan, tentu saja mereka bukan hanya akan mengalami kelimpahan kasih. Sebab di ayat 10 Alkitab bilang begini, kamu akan bisa memilih apa yang baik. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan, bukan? Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang jauh lebih baik, ada pilihan yang tidak baik, ada pilihan yang akan mencelakakan kita, ada beragam pilihan dalam hidupnya kita. Tapi ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya, bahwa pada waktu kita memiliki pengetahuan akan kebenaran dan juga mengalami penambahan pengertian, beragam pengertian masuk dalam kehidupan kita, karena kita terbiasa berinteraksi di dalam perenungan akan kebenaran firman Allah, maka saudara dan saya naturally akan menjadi orang-orang yang Alkitab bilang begini, dapat memilih apa yang baik. Nah begini Bapak Ibu, apakah arti dari kata baik? Dalam bahasa Yunani kata baik menggunakan kata diafero. Apakah diafero, baik atau diafero, itu artinya adalah begini. Saudara dan saya akan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memilih apa yang lebih baik. Diafero bukan sekedar baik. Diafero menitik beratkan tentang sesuatu yang jauh lebih baik, yang kemudian kita waktu membuat pilihan, kita akan memilih hal-hal yang jauh lebih baik dibanding dengan hal yang baik saja. Sudah? Pengertian dari kata baik atau diafero di situ, pengertian yang kedua adalah begini, lebih bernilai, lebih unggul, lebih hebat. Berarti Alkitab bilang, semakin saudara dan saya mengakar dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mampu untuk membuat pilihan, dan pilihan-pilihan yang kita buat adalah pilihan-pilihan yang lebih baik, lebih unggul, lebih hebat, lebih bernilai. Kalau pemilihan atau pilihan yang saudara dan saya buat adalah pilihan-pilihan yang lebih baik, lebih unggul, lebih hebat, lebih bernilai, maka coba saudara imajinasikan, saudara dan saya punya kehidupan pasti akan lebih baik, pasti akan lebih bernilai, pasti akan lebih unggul, pasti akan lebih hebat.
Ini muncul karena apa? Karena ternyata kita membiarkan firman Tuhan mengajar kita, melatih kita berpikir dengan benar, sehingga pada akhirnya pilihan-pilihan yang kita buat adalah pilihan-pilihan yang tidak akan pernah mungkin mencelakakan kehidupan saudara dan juga saya. Nah, begini Bapak Ibu, kata memilih itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata dokimaso. Memilih atau dokimaso itu artinya adalah begini, membedakan. Berarti Alkitab bilang, semakin saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran dan bermacam-macam pengertian yang bersumber dari firman Tuhan, maka saudara dan saya akan sangat dibantu oleh firman Tuhan untuk memiliki ketajaman dalam hal membedakan. Oke, yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Maka saya memilih yang lebih baik. Yang ini lebih bernilai, yang itu kurang bernilai. Maka saya akan memilih yang lebih bernilai. Yang ini lebih unggul, yang itu kurang unggul. Maka saya akan lebih memilih yang lebih unggul. Yang ini kurang hebat, yang itu lebih hebat. Maka saya akan memilih yang lebih hebat. Nah, pilihan-pilihan ini lah yang akan menggiring saudara dan saya kepada sebuah kehidupan yang kaya dengan kualitas. Sebab pilihan yang kita buat adalah pilihan-pilihan hebat yang nantinya akan menggiring saudara dan saya kepada pencapaian maksimal sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Baru kemudian Alkitab bilang di ayat yang ke-10, saudara dan saya kalau sudah berhasil memilih apa yang baik, maka langkah berikutnya yang terjadi adalah saudara dan saya akan begini aja, hidup dalam suci, kesucian. Karena bayangkan, yang kita pilih udah benar. Kalau yang kita pikirkan adalah sebuah kebenaran, yang kita pilih adalah sebuah kebenaran, maka sejatinya kehidupan kita akan diwarnai dengan gaya hidup benar atau suci. Atau kita akan lebih memilih untuk hidup dalam kebenaran dan meninggalkan gaya hidup yang tidak benar atau gaya hidup yang tidak suci. Berikutnya ayat 10 Alkitab bilang, ketika saudara dan saya tahu bagaimana memilih dengan baik, kita punya hidup bukan cuma suci, Bapak Ibu, kita akan hidup tidak bercacat. Tidak bercacat kan artinya begini, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang udah pasif terhadap dosa. Tetapi aktif hidup di dalam kebenaran. Kata tidak bercacat, bahasa Yunani bilang aproskopos. Aproskopos itu artinya adalah pasif dalam dosa, tetapi aktif di dalam kebenaran. Makanya kenapa? Ulang-ulang. Kita perlu kembali membangun budaya atau disiplin rohani di mana saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang lebih terfokus untuk begini, merenungkan kebenaran sehingga pada akhirnya pengetahuan akan kebenaran dan beragam pengertian benar itu menjadi bagian dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kualitas hidup kita pasti akan meningkat. Karena kita tahu bagaimana memilih dengan lebih baik, kita menjadi orang-orang yang suci, dan kita menjadi orang-orang yang tidak bercacat. Sangat aktif dalam gaya hidup benar. Amin. Baru mari kita lihat di ayat yang ke-11. Alkitab bilang ini, kamu akan penuh juga dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Alkitab ternyata bilang, faedah dari mengerjakan ayat 9 akan membuat saudara dan saya mengalami kelimpahan kasih. Tahu memilih apa yang baik. Saudara dan saya akan hidup dalam kesucian. Saudara dan saya akan hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi yang terakhir ternyata Alkitab bilang, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam keteladanan. Nah, kenapa saya sebut bahwa kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang hidup dalam keteladanan? Sebab begini Bapak Ibu, kata buah pada ayat 11 itu menggunakan kata Yunani karpos. Salah satu dari pengertian karpos adalah begini, keteladanan atau buah yang siap untuk dipetik. Semua buah yang siap untuk dipetik, pasti kalau dimakan itu enak, manis, bisa dinikmati oleh siapa aja. Karpos atau buah itu juga berarti keteladanan. Waktu saudara dan saya terbiasa
memiliki pengetahuan akan kebenaran, memiliki beragam macam pengertian yang berkaitan dengan kebenaran. Kita paham kebenaran, kita, saudara dan saya, akan pada akhirnya secara natural mengerjakan kebenaran yang kita pahami. Semua kelakuan benar yang kita pertontonkan di depan banyak orang akan membuat kehidupan saudara dan saya menjadi teladan secara natural. Keteladanan kita akan membuat banyak orang diberkati. Keteladanan dalam kehidupan kita akan bisa dinikmati oleh siapa aja yang berinteraksi dalam kehidupan saudara dan saya tiap-tiap hari. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk terfokus begini, Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang terbiasa mengisi pikiran kita dengan pengetahuan akan kebenaran. Membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan, ulang terus-menerus kecap firman Tuhan dalam pemikiran kita, supaya pada akhirnya pengertian demi pengertian itu bertambah dalam kita. Saudara bayangkan ya, imajinasikan bagaimana dalam hidup kita tiap-tiap hari, orang menemukan loh, bahwa ternyata kekuatan kasih di dalam kita itu nggak mengalami degradasi. Tambah lama, semakin berlimpah, mengalami peningkatan, dan kasih itu tetap ada dalam kita. Dua, apa tadi? Saudara dan saya punya pilihan-pilihan, itu akan menyelamatkan kehidupan kita sampai di masa depan. Kita dari cara Tuhan melihat, dari cara orang lain melihat, kita hidup suci, kita hidup tidak bercacat, kita menjadi orang-orang yang kaya dengan keteladanan, bisa dinikmati oleh Tuhan, bisa dinikmati oleh sesama manusia. Bukankah itu adalah kualitas kehidupan yang ternyata begini, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalamnya, dan orang lain akan sangat diberkati. Ternyata pada waktu mereka menemukan kualitas-kualitas yang tertulis pada ayat 9, 10, dan 11 itu tampak nyata di depan mata mereka berkaitan dengan cara kita hidup, cara kita berkelakuan. Jadi saya secara pribadi mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mari gunakan waktu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita dengan bijak. Latihlah, bangunlah sebuah kehidupan yang kaya dengan pendisiplinan rohani, yang salah satunya adalah terbiasa merenungkan kebenaran, sampai pengetahuan akan kebenaran itu menguasai cara kita berpikir. Sampai pada akhirnya pengertian-pengertian akan kebenaran itu mendominasi cara kita berpikir. Sehingga pada akhirnya antara pilihan dan kelakuan yang kita pertontonkan pada akhirnya tidak akan pernah ditemukan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan ajar buat kita, one day at a time, dari satu hari ke hari berikutnya. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini termeterai di dalam perenungan kami, termeterai di dalam pemahaman kami, supaya biarlah di dalam seluruh kesadaran mutlak kami berani memutuskan untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dikenal sebagai orang-orang yang kaya dengan pengetahuan akan kebenaran, kaya dengan pengertian akan kebenaran, kasih di dalam kehidupan kami berlimpah. Kami menjadi orang-orang yang tahu bagaimana memilih dengan benar, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang suci, tidak bercacat, dan juga kaya dengan keteladanan. Biarlah kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, banyak orang bersyukur kepada Tuhan karena mereka terberkati oleh cara kami hidup. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami. Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami semua kehidupan yang menghasilkan buah.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu, perlindungan, kesehatan, kekuatan, kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai kehidupan hamba-Mu bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang melayani di hari ini. Biarlah perlindungan Tuhan atas semua kami dan kasih setia Tuhan menyertai kami semua. Kami bersyukur juga untuk semua jemaat dan umat Tuhan yang sudah mengambil bagian di ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau lindungi semua umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahkan semua persembahan yang sudah diberi. Kami percaya Tuhan, setiap taburan akan menghasilkan 100 kali lipat dalam kehidupan semua kami, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan 4 wakilnya. Biarlah Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga mereka diberkati, bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan, dalam segala hal Tuhan Engkau sertai dimanapun mereka berada. Bahkan juga Pak Soni Maplau yang Tuhan pakai juga Tuhan di CK9, berkati keluarganya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan sertai senantiasa. Bahkan juga Gembala GBI WOW Tuhan, Pak Iwan dengan Ibu Ola yang ada, Tuhan percayakan. Tuhan pakai mereka lebih lagi juga untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, lindungi mereka dan sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan pengerja dan jemaat Tuhan GBI WOW dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati, lindungi, Tuhan sertai senantiasa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih pemimpin Presiden Pak Jokowi di bangsa ini. Kami percaya dengan jajarannya yang ada dari pusat hingga daerah, perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada pada mereka semua. Bahkan roh hikmat dan takut akan Tuhan Kau berikan bagi mereka Tuhan, dalam mengambil keputusan-keputusan bagi bangsa kami dan negara kami, sehingga mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kemakmuran Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk para medis, para dokter. Tuhan Kau berkati mereka semua dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Biarlah perlindungan Tuhan atas mereka, bahkan pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Tuhan terima kasih, bahkan keamanan di bangsa ini pun ada dalam lindungan Tuhan. Kami mengucap syukur biar pemulihan ekonomi di bangsa ini Tuhan terus terjadi, sehingga kehidupan di bangsa ini mengalami kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan penduduknya juga diberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa biarlah bangsa kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ini doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kita semuanya, yang telah disampaikan oleh Pendeta Ibu Ona. Dan saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan memberkati menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Ona, kalau sudah sempat dan sudah bersedia mengisi acara GBI WOW kami. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ona. Hamba serahkan Ibu Ona ke tangan-Mu Tuhan, Kau terus sertai dalam kehidupannya, tutup bungkutnya dan darah-Mu yang kudus. Kau tuntun setiap langkah kehidupannya, juga keluarga dan anak-anak mereka. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ona. Tak lupa juga hamba berdoa untuk
jemaat yang setia selalu mengikuti ibadah WO ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai dimanapun mereka berada. Engkau tuntun, Engkau pimpin, Engkau memberkati tubuh bungkus mereka dan darah-Mu yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan dibuatnya berhasil. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah, tapi sebelumnya kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong